kita akan coba lihat yang ilustrasinya untuk yang spektrum kontinu. Nah, ini kita kembali ke bagan yang sudah sempat kita tunjukkan di minggu sebelumnya dalam pembelajaran direct Fourier atau Fourier transform. Kita bagi jadi 3 bagian ini. Ada bagian direct Fourier, kemudian transformasi Fourier. Kita sudah sempat sebutkan tadi di awal untuk continuous time Fourier transform atau pasangan integral, dan kita akan bahas tentang DTFT. Baru pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas DFT sampai ke FFT. Nah, DTFT tadi kan mungkin baru pointer ya, tapi belum ditunjukkan persamaannya ya. Mungkin supaya jelas kita langsung ke persamaan. Bagian DTFT. Nah, kita coba lihat persamaannya. Jadi kita mulai dari pasangan integral tadi. Hanya saja kita sudah menyatakan bahwa sinyal kita itu discrete kan, discrete time. Maka bentuk sinyal discrete-nya, kalau dari awal itu saya cenderung menekankan penulisan notasi itu konsisten karena berkaitan dengan formulasi matematis supaya kita tidak bingung ke belakang. Nah, sinyal discrete ini kita gunakan X kurung siku N ini. Nah, ini sinyalnya discrete. Ditunjukkan sebagai integral dari X besar fungsi omega kecil. Nah, X besar fungsi omega kecil ini kan sebelumnya tadi omega kapital ya di pasangan integral. Tapi di DTFT nanti supaya membedakan mungkin beberapa buku teks yang konsisten itu menggunakan omeganya omega kecil. Sini fungsi frekuensinya kontinu dan periodik dan bervariasi pada rentang minus pi sampai pi. Sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, kalau kita berhubungan dengan sinyal discrete, nah maka frekuensinya itu terbatas. Ini kurang lebih batasannya. Maka dengan melihat representasi sinyal X fungsi T, integral Fourier perubahan fungsi kontinu menjadi discrete. Kita nyatakan yang tadi disebutnya T sebagai N dan omega kapital menjadi omega kecil ini. Kita akan memperoleh bentuk seperti ini. Jadi ini persamaan integral Fourier yang sebelumnya. Kalau kita coba ganti N sama omega kan gampang aja. Jadi fungsi discrete jadi fungsi kontinu, X fungsi T ini jadi fungsi discrete, ya kan, X kurung siku N. Seperdua pi-nya tetap. Nah, dari minus tak hingga sampai tak hingganya ini berubah untuk evaluasi satu periode atau terbatas pada rentang frekuensi tertentu, yaitu minus pi sampai pi di sini. Nah, X besar kapital omega ini menjadi X besar omega kecil dikali E pangkat J kapital omega T, jadi E pangkat J omega N. D kapital omega menjadi D omega kecil. Jadi ini sebuah pergantian yang sederhana saja dari bentuk sinyal discrete-nya. Jadi ini sinyal discrete-nya, discrete time. Kemudian untuk inverse DTFT, atau ada juga yang menyebutkan sebagai discrete time inverse Fourier transform atau disingkat DTIFT gitu ya. Ya, mungkin banyak istilah, tapi mungkin mudah-mudahan penekanannya ini adalah transformasi Fourier untuk discrete time. Nah, itu kita tunjukkan sebagai berikut. Sama seperti tadi, kita tinggal substitusi saja pada DTFT X besar omega kecil itu ditunjukkan sebagai penjumlahan dari sinyal discrete X kurung siku N dengan frekuensi yang bervariasi. Karena ini penjumlahan, maka bentuk dari integral akan menjadi sigma, ya kan? Kita mulai dari awal, dari X besar kapital omega ini menjadi X besar omega kecil ya. Kemudian dari bentuk integral menjadi sigma. Nah, karena discrete maka kan kita punya indexing N, maka X fungsi T ini kita juga lanjutkan menjadi X kurung siku N dikali E pangkat minus J omega N. Di sini E pangkat minus J omega T dt. Dan karena integral itu sepaket dengan dt, di sini kita menyatakan bahwa integral dt-nya itu menjadi sigma dari N yang terbatas. Dan tadi penekanan juga bahwa nilai omeganya itu terbatas dari minus pi sampai pi. Dengan bentuk persamaan ini saya coba sandingkan, jadi DTFT dan inverse-nya itu jadi bentuk persamaan ini, ya kan? Kita punya
X kurung siku N dan X besar fungsi omega kecil. Kalau secara ilustrasi, plottingnya itu bentuk sinyal diskrit seperti ini. Jadi X kurung siku N terhadap N, dan untuk X fungsi omega kecil ini adalah sifatnya continuous. Dari sini kita lihat bentuknya yang simetri. Maka kadang-kadang atau seringkali kita ketika berhubungan dengan domain spektrum nanti itu akan melakukan analisis hanya pada satu sisi saja, karena bagian kanan dan kirinya ini simetri. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir kita bisa cukupkan ya pertemuan hari ini.